Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 7, sub 1, pembelajaran 2. Untuk mata pelajaran yang dibahas hari ini adalah SPDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Ayo mengenal salah satu lagu yang terkenal dari Papua. Lagu tersebut adalah lagu Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Nah, perhatikan notasi lagu Apuse berikut. Lagu Apuse adalah lagu daerah dari Papua dan tidak diketahui penciptanya. Lagu ini memiliki tempo moderato. Nah, dengarkan baik-baik. Bagaimana? Sekarang, cobalah kamu berlatih menyanyikan lagu tersebut dengan tempo dan tinggi rendah nada yang betul. Saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti tinggi rendah nada. Menyanyikan lagu tanpa memperhatikan tinggi rendah nada akan membuat lagu yang dinyanyikan tidak sesuai sehingga tidak enak didengar. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Ayo ingat kembali nada dalam notasi angka. Nah, berikut ini ada yang namanya notasi angka dan ada yang namanya solmisasinya. Angka 1 dibaca do, angka 2 re, angka 3 mi, angka 4 fa, angka 5 sol, angka 6 la, angka 7 si, dan angka 1 yang berisi titik di atasnya dibaca do, tapi do dibaca sedikit lebih tinggi nadanya. Ingat, semakin kecil not angka itu, maka nadanya juga semakin rendah. Perhatikan juga tanda titik di atas angka dan tanda titik di bawah angka. Nah, itu mempengaruhi juga rendah atau tingginya nada. Coba perhatikan soal-soal berikut. Nomor 1, dapatkah kamu rasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse? Nah, kalau kamu sudah menyanyikan dengan baik, kamu pasti dapat merasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse ini. Hal ini dapat kamu buktikan mengacu pada perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka. Ada yang angka 5, ada angka 1, angka 2, dan seterusnya. Ada juga angka yang berisi titik di atasnya, dan ada yang tidak. Nomor 2, pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi? Nah, selalu perhatikan yang Bapak bilang tadi. Semakin kecil angkanya, maka nada semakin rendah. Dan
semakin besar angkanya, maka nada semakin tinggi. Apalagi jika nada tersebut berisi titik di atas angkanya, maka nada itu dibaca dengan nada tinggi. Lalu pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada rendah? Sama seperti tadi, ketika kamu membaca nada tinggi, untuk nada rendah, perhatikan juga angka yang tidak berisi tanda titik, atau bahkan angka yang berisi tanda titik di bawahnya. Nomor 4, tuliskan syair lagu Apuse lalu berikan tanda sesuai naik turunnya nada pada setiap suku kata lagu tersebut. Berikan tanda dengan menarik garis naik rata atau turun. Nah, perhatikan contoh pembuatannya. Garis tersebut disebut dengan garis melodi. Nah, Bapak contohkan cara membuatnya. Nah, berikut ini akan Bapak contohkan bagaimana menentukan naik turunnya nada menggunakan garis melodi. Seperti yang Bapak bilang tadi, perhatikan selalu angka-angka yang ada di atas not angkanya ini. Ada angka 1 bisa titik. Nah, kalau angkanya seperti ini 5 dan 1. Kalau tanpa titik seperti ini, yang lebih besar adalah, yang lebih tinggi adalah angka 5. Tapi kalau berisi titik, yang lebih tinggi nadanya adalah angka 1 yang berisi titik. Nah, di sini banyak yang berisi titik, berarti banyak nada tinggi di sini. Bapak contohkan seperti tadi. Dari bait pertama, Apuse, semakin tinggi. Kemudian angka 2 titik, berarti lebih menurun. Kokon da seperti itu. Ya, nanti kamu bisa untuk mengingat isi titik bisa. Nanti kemudian menentukan berikutnya. Ya, ra, P, kembali tinggi. Nah, di sini 3 dan 3. 3 dan 3 berarti sama. So, re, do, re. Nah, perhatikan. Ini sama 3 dan 3, kemudian 2, berarti nadanya turun. Lalu 3 lagi nadanya naik, dan 4 bisa titik, lagi semakin tinggi. Nah, ri-nya ada di bawah. Ya. Kita tulis ri di sini. Kemudian bait kedua, wuf lenso. Berarti perhatikan di sini 5 dan 7 biasa tanpa titik, berarti nada rendah. Wuf len, kemudian ada nada tinggi, so, kemudian ada nada tinggi lagi, ba, ni, ne, ma, ba, ki, pa, se. Nah, ini contoh ya, kamu biar rapi bisa buat di buku, karena ini kolomnya tidak ada tempat, jadi kurang rapi. Jadi seperti itu menentukannya. Perhatikan tinggi rendahnya not angkanya, titik dan tanpa titik seperti ini. Kali ini kita kembali akan memasuki materi IPA. Coba perhatikan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak berikut. Nah, dia sedang melakukan kegiatan memberikan atau memindahkan buku dari satu orang ke orang lain. Nah, pada proses ini gaya apa yang dibutuhkan? Ya, gaya yang dibutuhkan adalah gaya otot. Gaya otot tidak hanya digunakan saat kita memindahkan benda-benda berukuran besar dan berat, namun juga digunakan saat kita melakukan aktivitas yang berhubungan dengan fisik. Memindahkan buku, mengangkat pensil, dan lain-lain, itu membutuhkan gaya otot, walaupun gaya otot yang digunakan tergantung dari berat benda yang diangkat atau digerakkan. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan, seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong. Otot disebut juga alat gerak aktif, karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot terus-menerus digunakan tanpa istirahat, maka hal tersebut dapat menyebabkan keletihan dan akan timbul yang namanya cedera otot atau kram otot. Nah, sekarang coba kamu lakukan kegiatan berikut. Carilah contoh kegiatan dan manfaat dari kegiatan tersebut. Perhatikan untuk nomor 1.
Contoh kegiatannya, sapi menarik pedati. Nah, manfaat dari kegiatan tersebut adalah memindahkan benda. Artinya, pedati berpindah tempat karena ditarik oleh sapi. Contoh yang lain, misalnya kegiatan mengayuh sepeda. Nah, manfaatnya sepeda dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sekarang coba kamu mencari contoh-contoh lain yang memanfaatkan gaya otot. Selamat mengerjakan. Berikutnya, coba baca kembali teks berjudul Suku Bangsa di Indonesia pada pembelajaran 1. Pengetahuan-pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Bedakan pengetahuan yang sudah kalian ketahui sebelum membaca teks dan pengetahuan baru yang kalian dapatkan setelah membaca teks. Tuliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Bapak contohkan sebagai berikut. Misalnya, untuk yang pertama, pengetahuan yang sudah kamu ketahui. Kamu sudah tahu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Nah, lalu pengetahuan baru yang kamu ketahui setelah membaca teks. Kamu baru tahu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010 bahwa bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Yang kedua, misalnya kamu sudah tahu bahwa penduduk Indonesia bermacam-macam, terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, dan yang lainnya. Nah, itu yang sudah kamu ketahui. Nah, pengetahuan baru yang mungkin kamu baru ketahui, misalnya, suku bangsa terbesar di Indonesia adalah suku Jawa, yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Dan suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Nah, itu adalah beberapa contoh cara membuat berdasarkan pengetahuan yang sudah kamu ketahui dan pengetahuan yang baru kamu ketahui setelah membaca teks. Nah, berikutnya silakan kamu cari lagi berdasarkan pengetahuan yang kamu miliki. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.